warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat kan? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, rajin-rajin sekali anak ibu untuk sekolah. Nah, ibu mau bertanya nih, sebelum kalian berangkat ke sekolah, siapa yang ada sarapan? Sarapan semua? Oh, Rifki, kenapa tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Buru-buru. Kenapa bisa buru-buru? Telat bangun. Nah, jadi kita sebagai murid ibu, anak sekolah itu tidak boleh tidur terlalu malam karena besok paginya kita akan sekolah. Apabila kita tidurnya malam-malam, maka kita akan terlambat bangun pagi. Jadi sekolahnya itu jadi terburu-buru. Nah, kalau sudah terburu-buru, sarapan tidak sempat, kita itu sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan terlebih dahulu supaya kita belajarnya itu semangat, terus kita juga sehat. Nah, ketika kita sedang belajar, kita tidak terasa lapar nih perut kita nih. Jadi kita tidak terganggu karena kita sudah sarapan. Nah, selain sarapan, kita juga harus salam kepada kedua orang tua. Iya, sebelum berangkat sekolah kita juga harus salam kepada orang tua kita. Jadi sebelum berangkat sekolah kita itu harus sarapan agar belajarnya itu semangat, dan juga kita harus salam kedua orang tua kita. Nah, di sini tadi hadir semua. Nah, kalian tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Nah, kita hari ini mau belajar tentang meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, di sini ibu mau bertanya nih, kalian ada yang tahu nggak berbicara itu apa? Ada yang tahu? Oh, iya Dela. Iya, bagus. Terus apa lagi berbicara, ada yang tahu? Iya, Atika? Iya, semuanya benar. Jadi di sini berbicara yaitu suatu proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran, dan juga dapat diartikan suatu penyampaian maksud atau ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Nah, di sini misalnya ibu berbicara kepada kalian, ibu memberikan informasi tentang pembelajaran hari ini. Nah, itu juga termasuk berbicara. Jadi kalian melakukan berbicara juga kepada ibu dengan kalian menjawab semua pertanyaan ibu, itu juga termasuk berbicara. Nah, ibu mau bertanya, kita itu berbicara menggunakan apa sih? Iya, kita berbicara menggunakan mulut. Ada nggak berbicara dengan menggunakan hidung? Iya, nggak ada, karena hidung itu untuk bernafas. Nah, jadi kita berbicara itu menggunakan alat indera yaitu mulut. Nah, jadi sudah tahu kan apa itu berbicara? Iya, berbicara yaitu suatu proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran, dan juga dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, bahasa secara langsung sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Nah, di sini
Kalian tahu nggak sih apa sih tujuan dari berbicara itu? Tahu nggak kalian tujuan dari berbicara? Ada yang tahu tujuan dari berbicara? Iya, tujuan utama berbicara yaitu untuk menyampaikan pikiran secara efektif, kemudian mampu mengevaluasi efek komunikasinya terhadap pendengarnya. Jadi, seorang pembicara dalam menyampaikan pesan kepada orang lain mempunyai tujuan ingin mendapatkan respon atau reaksi. Nah, jadi ibu berbicara, ibu ingin mendapatkan respon. Apa sih balasan bicara kalian itu untuk ibu? Nah, jadi tujuannya yaitu untuk menyampaikan pikiran secara efektif dan ingin mendapatkan respon dan reaksi. Nah, di sini ada juga tujuan berbicara yaitu untuk apa? Kalian ada yang tahu tidak? Ya, orang berbicara adalah untuk berkomunikasi dengan seseorang dan dapat menyampaikan maksud yang tadi. Maksud apa? Ide, pikiran, isi hati kepada pendengarnya, kepada seseorang. Jadi kalian bisa berbicara untuk menyampaikan pikiran kalian, isi hati kalian kepada orang lain atau ke teman kalian, keluarga kalian, ibu, kakak, abang, sehingga si pendengar memahami maksud dan merespon pembicaranya. Dan kakak kalian, abang, orang tua dapat merespon, membalas pembicaraan kalian tadi. Nah, di sini ada yang tahu nggak fungsi berbicara itu apa? Anak-anak ibu, ada yang tahu nggak fungsi berbicara itu apa? Iya, fungsi berbicara itu yaitu fungsinya untuk digunakan membicara berbagai hal dengan orang lain. Fungsinya itu dapat kita bagi menjadi 7 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi instrumental. Nah, fungsi instrumental ini bertindak untuk menggerakkan serta memanipulasi lingkungan, menyebutkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Misalnya di kampungnya si Rifki ada kejadian, yaitu kejadian tentang apa ya? Seseorang yang membuang sampah sembarangan akan mendapatkan sanksi. Nah, itu merupakan apa ya? Untuk menimbulkan suatu kondisi berbicara untuk jadi maksud dia berbicara tentang ada seseorang yang membuang sampah sembarangan, berarti itu dia memerintahkan agar supaya kita menjaga kebersihan, agar tidak membuang sampah sembarangan, begitu. Jadi fungsi yang kedua yaitu fungsi pengaturan, merupakan pengawasan terhadap peristiwa-peristiwa. Dengan fungsi ini, berbicara difungsikan untuk persetujuan, celaan, pengawasan, kelakuan. Misalnya, seperti tadi, ada yang membuang sampah sembarangan. Jadi kalian bisa melakukan fungsi pengaturan. Misalnya, ada yang membuang sampah sembarangan, kalian bisa mengawasi dia, mencela dia agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi representasional, yaitu merupakan penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta dan pengetahuan, menjelaskan, melaporkan, dan menggambarkan. Misalnya, seseorang penyiar yang menyampaikan berita. Nah, jadi di TV ada tuh seseorang yang menyampaikan berita. Jadi bagaimana kita mengetahui apabila di suatu daerah ada berita gempa bumi? Nah, jadi kita tahu dengan cara dia mengajukan berita di TV tadi, kita tahu di daerah tersebut ada kejadian gempa bumi.
Yang keempat yaitu ada fungsi interaksional. Fungsi interaksional ini penggunaan bahasa untuk menjamin pemeliharaan sosial. Fungsi ini untuk menjaga agar saluran komunikasi tetap berjalan, tetap terbuka. Misalnya seorang pendakwah yang menggunakan lelucon atau lucu-lucuan dalam dakwahnya agar pendengarnya tidak bosan dan mengikuti ceramahnya sampai selesai. Jadi fungsi ini itu bisa diambil dari dakwah. Dia itu dalam berdakwah tidak hanya teori-teori saja, tapi dia juga buat lucu supaya pendengar-pendengarnya ini tidak bosan atau pendengarnya ini tidak jenuh gitu mendengar pembicaraan dia yang kita dengar tadi, karena dia tadi berdakwah. Jadi dia buat lucu, dia juga buat lelucuan lah supaya kita tidak bosan dalam pembicaraan dakwahnya. Yang kelima yaitu ada fungsi personal. Kalian tahu fungsi personal itu apa? Tidak. Jadi fungsi personal itu penggunaan bahasa untuk menyatakan perasaan, emosi, kepribadian, dan reaksi-reaksi yang terkandung dalam benaknya. Misalnya, ungkapan hati seorang guru yang marah-marah karena kelakuan siswanya. Jadi fungsi personal ini yaitu misalnya Dela membuang sampah sembarangan. Ibu marah, kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Jadi itulah yang membuat menyatakan emosi, menyatakan marah dengan berbicara ibu kepada Dela. Yang keenam yaitu ada fungsi heuristik, yaitu yang merupakan penggunaan bahasa untuk menciptakan sistematis atau gagasan-gagasan imaji. Melalui fungsi ini berbicara berfungsi untuk merangsang imajinasi seseorang. Jadi fungsi ini pembicaranya mengandung gimana ya? Fungsi imaji ini penggunaan bahasa untuk menciptakan gagasan-gagasan imajinasi. Jadi dengan menggunakan fungsi imajinatif ini, pendengar jadi menciptakan gagasan ide agar melakukan imajinasi yang bagus. Dan fungsi heuristik, yaitu penggunaan bahasa untuk mendapatkan pengetahuan, mempelajari lingkungan. Fungsi ini biasanya disampaikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalnya ibu menanyakan kepada Rifki, nah, kamu tahu nggak sih apa penyebab dari membuang sampah sembarangan? Nah, itu kan sebuah pertanyaan, pengetahuan. Dia tahu, nanti Rifki menjawab dari hasil pembicaraan atau pertanyaan ibu tadi. Rifki menjawab, nanti akan menyebabkan banjir. Seperti itu ya anak-anak. Terus ada jenis-jenis berbicara. Nah, kalian tahu nggak apa saja sih jenis-jenis berbicara? Kalian harus tahu nih salah satu aja. Iya, Tika. Apa Tika? Iya benar, berbicara, memberitahukan atau menginformasikan. Iya benar. Ada yang tahu lagi apa itu berbicara? Nggak ada ya. Jadi ibu akan memberitahu kepada kalian jenis-jenis berbicara. Berbicara yaitu berdasarkan tujuannya. Ada berbicara berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu berbicara memberitahukan, melaporkan dan menginformasikan. Di sini maksudnya berbicara memberitahukan, melaporkan dan menginformasikan.
berbicara itu memberi informasi, misalnya bahwa hari Senin akan melakukan upacara bendera pukul 8. Nah, di situ guru memberitahukan kepada muridnya bahwa hari Senin akan melakukan upacara bendera pukul 8. Nah, jadi di situ terjadinya pemberitahuan antara guru dengan murid. Di situ juga terjadi interaksi. Nah, yang kedua, berbicara menghibur. Berbicara menghibur seperti kita berbicara tapi kita menghibur si pendengar, atau kita lucu-lucuan atau dengan yang lain. Yang penting kita menghibur si pendengar. Terus yang ketiga ada berbicara membujuk, mengajak, meyakinkan atau menggerakkan. Di sini maksudnya berbicara mengajak seseorang, atau misalnya Rifki, ayo kita jenguk teman kita yang sedang sakit. Nah, di situ terjadi pembicaraan antara guru dengan Rifki, yaitu mengajak si Rifki untuk menjenguk temannya yang sedang sakit. Dan ada juga berbicara berdasarkan situasi, yaitu yang pertama berbicara formal. Berbicara formal, ada yang tahu berbicara formal itu apa? Berbicara formal, ya, dalam situasi formal pembicara dituntut untuk berbicara secara formal, misalnya ceramah atau wawancara. Nah, di sini berbicara ceramah, dia itu tidak sembarangan berbicara, ataupun wawancara itu dia ada tujuannya tersendiri. Wawancara itu harus dengan cara-caranya, ataupun apa sih tujuan dia untuk wawancara itu, dia itu harus formal. Yang lalu juga ada berbicara berdasarkan penyampaiannya, yaitu yang pertama berbicara mendadak. Nah, berbicara mendadak ini terjadi jika seseorang tanpa direncanakan sebelumnya harus berbicara di muka umum. Misalnya, ibu menyuruh Rifki untuk maju ke depan menceritakan tentang liburan kemarin. Nah, itu berbicara secara mendadak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya gitu. Yang kedua itu berbicara berdasarkan catatan, biasanya berupa butir-butir penting sebagai pedoman berbicara, yaitu berbicara berdasarkan catatan. Berbicara berdasarkan catatan, dia itu hanya berbicara hanya yang penting-penting saja. Apabila tidak penting, dia tidak berbicara. Nah, yang ketiga berbicara berdasarkan hafalan, yaitu menyiapkan dengan cermat dan menulis dengan lengkap bahan pembicaranya. Nah, sebelum dia berbicara, dia menulis terlebih dahulu apa yang dia bicarakan, lalu dihafalnya. Jadi dia berbicara hanya hafalan yang dia tulis saja tadi. Yang keempat, berbicara berdasarkan naskah. Menyusun naskah pembicaranya secara tertulis dan dibacakannya pada saat berbicara. Nah, dia berbicara itu hanya menggunakan naskah. Dia berbicara menggunakan naskah tertulis. Dan berbicara berdasarkan jumlah pendengaran. Nah, ini yang pertama yaitu berbicara antar pribadi. Terjadi apabila dua orang membicarakan, mempercakapkan, merundingkan atau mendiskusikan. Nah, di sini misalnya Adel dan Rifki berbicara, itu berbicara antar pribadi, mendiskusikan atau berbicara tentang mereka menabung antara Rifki dengan Della. Nah, di situ berbicara antar pribadi. Yang kedua yaitu berbicara dalam kelompok kecil. Terjadi apabila seseorang pembicara menghadapi sekelompok kecil pendengar, misalnya 3-5 orang. Nah, di situ misalnya Rifki, Adel, Tika itu berbicara. Tika, siapa nih namanya? Iya, Jihan. Nah, itu berbicara dalam kelompok kecil 3-5 orang. Nah, yang ketiga ada berbicara dalam kelompok besar.
berbicara dalam kelompok besar ini bisa juga dengan ceramah tadi. Nah, ceramah tadi yang mendengarkan itu, atau dakwah tadi yang mendengar itu tidak hanya 1, 2, 3 orang, tapi puluhan orang yang mendengarkan dakwah. Bukan hanya 3 dan sampai 5 orang, tidak. Nah, di sini kalian tahu nggak keterampilan berbicara itu apa? Ada yang tahu anak-anak? Enggak. Nah, keterampilan berbicara adalah keterampilan mengemukakan sesuatu hal yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari secara lisan dengan kemudahan dan yang memadai sehingga dapat dipahami lawan bicara. Nah, keterampilan berbicara ini yaitu kita menyampaikan sesuatu hal yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita apa sih kegiatan kita sehari-hari? Kita itu sekolah. Nah, kita itu menyampaikannya secara lisan, secara langsung dari mulut. Kita berbicara itu secara langsung dari mulut, agar orang yang mendengarnya dapat memahami secara jelas apa yang kita bicarakan. Jadi kalian sudah tahu kan cara berbicara itu apa, keterampilan berbicara itu apa, jenis-jenis berbicara itu apa. Udah tahu kan anak-anak ibu semua? Alhamdulillah sudah pada tahu. Nah, di sini kalau sudah pada tahu, di sini ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu kalian melakukan wawancara dengan teman sebangku. 2 orang melakukan wawancara, itu kan berbicara. Nah, kalian buat wawancara dengan teman sebangku kalian dan ditulis di kertas seperti ini, dikumpulkan dengan pertemuan selanjutnya atau dikumpulkan minggu depan. Nah, jadi kalian sudah tahu kan apa itu berbicara? Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ibu mau tahu siapa yang memahami berbicara itu tadi itu apa sih? Iya, Tika. Apa Tika berbicara? Iya, bagus. Berbicara yaitu suatu proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran dan juga dapat diartikan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, dengan mulut, sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Nah, sudah tahu semua kan? Alhamdulillah. Nah, cukup hari ini pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.